Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ikananda Leo Putri dengan NIM 3221078 ingin melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang bentuk anggaran piutang dan hutang. Di mana yang pertama bentuk anggaran piutang. Untuk memudahkan kita untuk membuat sebuah bentuk anggaran piutang itu, kita contohkan dengan sebuah kasus, yaitu tentang rencana penjualan 1 tahun pada tahun 2022. Di sini terdapat digambarkan dalam 4 triwulan, dan juga terdapat penjualannya, yang dimana bulan pertama penjualannya itu adalah 75 juta, yang kedua penjualannya 85 juta, yang ketiga penjualannya adalah 100 juta, yang keempat penjualan keempat dengan 140 juta. Setelah kita mengetahui tentang rencana penjualan tahun 2022 tersebut, ada juga yang diketahui, yaitu tentang penjualan kreditnya, yang dimana penjualan kreditnya sebesar 30%, dan juga penjualan tunainya yang akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Pola penerimaan dari tahun sebelumnya, yang dimana yang pertama diterima sesuai perjanjian sebesar 80%, yang kedua diterima sesuai pola triwulan itu 20%, dan diterima perkiraan bad debt atau piutang tak tertagihnya sebesar 1%. Yang diketahui tentang data selanjutnya yaitu tentang informasi data pendukung, yang dimana penjualan data sebelumnya atau periode sebelumnya pada tahun 2021 terdapat triwulan yang ketiga, yaitu tahun 2021 sebesar 90 juta rupiah, dan triwulan yang keempat tahun 2021 itu sebesar 100 juta rupiah. Yang ditanya di sini adalah kita akan menyusun anggaran piutang kas pada tahun 2022, di mana kita akan mencari yang pertama menghitung penerimaan dan penjualan tunai. Di dalam tabelnya terdiri dari triwulan, penjualan tunai, diskon, serta penerimaan bersihnya. Penjualan tunainya tuh 10%, diskonnya tuh 1%. Triwulan 1 sebesar 52.500 dikenakan diskon 1% menjadi 2.625.000, dan penerimaan bersihnya 49.875.000. Begitu juga pada triwulan 2 sebesar 59.500 dikenakan diskon di 2.975.000, dan penerimaan bersih 56.525.000. Triwulan 3 70 juta, diskon dari 3.500.000 dan jadi 60.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung anggaran piutang tahun 2022, di mana juga terdapat tabel yang dimana isinya itu pertama adalah triwulan, kedua penjualan kredit dengan persen 30%, bad debt-nya 1%, dan piutang bersihnya. 4 tahun 2021 penjualan kreditnya itu 30 juta dan dikenakan bad debt itu menjadi 300.000, dan piutang bersihnya 29.700.000. Langkah-langkah yang akan kita ambil dalam mengurangi risiko dalam penyusunan anggaran suatu piutang, yang dimana yang pertama adalah kita melakukan atau mengukur kemampuan dari debitur dalam suatu kewajiban jangka pendek. Yang kedua, kita melakukan penentuan besarnya risiko yang akan terjadi pada perusahaan kita. Yang ketiga, untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode-periode tertentu atau periode yang akan datang. Kita selanjutnya melakukan seleksi kepada pelanggan dengan menggunakan sistem histori seleksi atau histori kredit. Yang selanjutnya kita membuat klasifikasi kredit untuk setiap pelanggan-pelanggan yang akan datang kepada kita. Yang kedua, bentuk anggaran hutang. Bentuk anggaran hutang ini memiliki data dan informasi di dalamnya untuk penyusunan suatu bentuk anggarannya. Yang pertama, tentang rencana pembelian dari suatu barang mentah. Yang kedua, keadaan dari persaingan para pemasok. Yang selanjutnya, posisi perusahaan dari para pemasok. Yang selanjutnya, syarat pembayaran yang tersedia dalam suatu pemasok atau suatu perusahaannya. Selanjutnya, tentang modal dari suatu perusahaan kerja tersebut. Untuk lebih memahami tentang anggaran dari bentuk hutang ini, kita akan menjelaskan tentang kasusnya, yaitu kasus dari PT ABC, di mana anggaran barang mentah PT ABC tersebut dalam 3 bulan dalam tahun 2016, Januari yaitu 20 juta, Februari 30 juta, dan Maret 40 juta.
Kedua, dari syarat pembayaran yang disediakannya yaitu 5/10, 5/20, N/30. Maksudnya di sini. Dan yang ditanya di sini adalah anggaran utang dari PT ABC tersebut dengan utang jangka pendek. Pemecahan kasusnya kita akan cari. Yang pertama adalah buat rincian pembayaran pembelian barang mentah itu dengan menggunakan syarat. Yang pertama kita cari dari bulan Januari, yang dihitung dari Februari dengan 50% dikali dengan 20 juta sama dengan 10 juta, dan mendapatkan potongan 5% dikali dengan 10 juta yang didapat dari hasil tadi, dan 10 juta itu dikurang dengan 500.000 yang hasil 5% kali 10 juta mendapat 9.500.000. Dan di Februari itu juga 20% dikali dengan 20 juta sama dengan 6 juta. Dan 6 juta tadi itu ditambah dengan 9.500.000 yang hasilnya adalah 15 juta. Dan di bulan Maretnya 20% dikali dengan 20 juta mendapat 4 juta. Yang kedua, kita akan mencari pembelian bulan Februari 2016, di mana dihitung dari bulan Maret. 50% dikali 30 juta sama dengan 15 juta, dan mendapatkan potongan 5% dikali 15 juta dan menjadi 750.000. 15.000 tadi dikurang dengan 750 yang didapat 15 juta dikurang 750 sama dengan 14.250. Dan bulan Maret itu juga mendapat 30% dikali 30 juta mendapat 9 juta. Dari 14.250 tadi ditambah dengan 9 juta mendapat 23.250.000. Dan pada bulan Aprilnya yaitu 20% dikali 30 juta mendapat 6 juta. Dan menghitung pembelian Maret 2016, yang dimana dihitung dari bulan April, yang dimana 50% dikali 40 juta mendapat 20 juta, dan mendapatkan potongan 5% dikali 20 juta yang dapat hasil dari 50% kali 40 juta tadi. Dan 5% dan 20 juta itu dikurang dengan 1 juta yaitu 19 juta rupiah. Dan pada bulan April tersebut juga ada 30% dikali 40 juta yaitu 12 juta. Dan pada bulan Mei yaitu 20% dikali 40 juta mendapatkan 8 juta rupiah. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.